Lukas 17 ayat 26 sampai 37 saya akan bacakan bagi kita semua. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian jugalah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang berangkinan di atas rumah dan barang-barang yang ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di antara satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana? Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumunan burung nazar." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini sangat cocok sekali bagi kita menghantarkan anak-anak kita naik CD. Karena firman Tuhan hari ini berbicara tentang kedatangan anak manusia. Sangat unik, biasanya khotbah yang seperti ini disampaikan di bulan November, ya, atau mendekati Advent, karena itu memperingati di mana kedatangan Tuhan, atau yang disebut dengan kalau liturgi gereja itu liturgi yang terakhir, penutupan, dan masuklah ke tahun yang baru, yaitu kelahiran Tuhan Yesus di Desember. Tapi meskipun demikian, sangat cocok hari ini untuk anak-anak kita, di mana ini tentang kedatangan Tuhan, kedatangan anak manusia, kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan ini mau diperingatkan bagi semua orang di muka bumi, khususnya orang-orang Kristen, bahwa pasti Yesus akan datang kedua kali. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus datang kedua kali. Dalam bentuk apa? Ya, dari beberapa pembicaraan tentang konsep kedatangan Tuhan Yesus. Yang pertama itu tentang hari kiamat, di mana Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menghakimi, sehingga itulah akhir kehidupan di dunia ini atau di bumi. Dan yang kedua tentang kiamat kecil, yaitu kiamat pada diri kita masing-masing, yaitu akhir kehidupan kita atau disebut dengan kematian. Maka itu di ayat yang terakhir tadi 37 dikatakan tentang di mana ada mayat. Ini berbicara tentang kematian. Jadi kedatangan anak manusia itu salah satunya adalah dalam pengertian tentang kematian pribadi kita, akhir kehidupan pribadi kita. Maka itu siap-siap, makanya harus ada belajar CD, naik CD atau manual supaya dewasa iman, sehingga ketika nanti di hadapan Tuhan untuk diadili, tidak ada yang disesali. Nggak pernah diajari orang tua kok tentang ini, tidak pernah diajari pendeta
tentang ini, maka itu ada kelas CD, belajar firman Tuhan, mengenal Tuhan kita, sehingga pada saat nanti datang di pengadilan Tuhan tidak ada lagi dalih mengatakan tidak pernah belajar, tak pernah mengetahui. Nah, apakah selama ini belajarnya itu ya 1 tahun atau ekspres, khusus, cepat karena ada alasan-alasan tertentu, atau karena ada alasan COVID seperti ini sehingga kita laksanakan khusus? Apapun itu kita sudah belajar dan nanti akan naik sini. Ketika naik sini nanti itu bukan berarti berhenti belajar, terus belajar menunjukkan bahwa kita betul-betul dewasa iman. Ketika dewasa iman, apapun yang kita putuskan itu sangat berharga. Saya mau menikah, sangat berharga. Tapi kalau belum naik sini itu imamnya imam anak-anak. Jadi kalau anak-anak mau menikah nggak boleh, pasti dilarang. Makanya itu orang yang mau menikah dia harus naik sini dulu. Tanda bahwa dirinya dewasa iman, bisa mengambil keputusan. Ketika tidak, maka pasti semua akan melarang. Maka itu hari ini kita akan manual ya, naik sini, memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, sehingga sama seperti murid-murid dan bahkan orang yang mengikut Yesus berkata, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Kapan datangnya? Kalaupun ada juga orang di zaman ini yang bertanya, kapan Tuhan datang kedua kali? Kapan kiamat? Kapan kita mati? Kita sudah dewasa sehingga tidak bisa terombang-ambing dan disesatkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Karena kan ada orang begitu ya, menyesatkan. Dikatakan Tuhan Yesus akan datang kedua kali tanggal sekian, tahun sekian. Pernah dengar seperti itu? Mudah-mudahan tidak pernah. Kalau pernah dengar, berarti memang ada di dunia ini penyesatan rohani yang dilakukan oleh rohaniawan, sehingga jemaatnya yang tidak tahu apa-apa tersesatkan, masuk ke lubang dan curang, melangkah ke tempat yang salah. Karena apa? Penyesat yang lain. Ya, maka itu di sini dikatakan ya, siapa yang tahu tentang kedatangan Tuhan itu kapan? Tidak tahu. Namun keterangan dalam renungan kita di Warta Jemaat dan kita lihat ini, begitu banyak contoh-contoh orang yang menyesatkan melalui gereja. Nah, hati-hati tentang gereja kita. Kalau ada orang pendeta Pasaribu seperti ini berkhotbah tentang penyesatan, turunkan. Karena khotbah yang kita dengar itu diukur, bukan soal enak atau tidak enak, bukan soal panjang atau pendeknya, tapi apakah yang disampaikan itu menyesatkan atau tidak. Jadi jangan kita katakan bahwa khotbah itu tidak berkualitas, tidak bernas, tidak berbobot, karena firman Tuhan itu berbobot dari masa ke masa. Walaupun yang disampaikan itu adalah orang yang hina, walaupun yang menyampaikan itu adalah orang-orang yang tidak tahu tentang teologi, tapi dia bergumul dalam Alkitab. Tapi lihat, yang perlu kita kritisi soal pertimbangan adalah menyesatkan atau tidak menyesatkan. Bayangkan kita, ada beberapa di sini yang kita sampaikan dari renungan bahwa kedatangan Tuhan sudah diprediksi, ya, ramalan William Miller 23 April 1843, ya. Ramalan dari Joseph Smith 1891, ramalan Comet Halley 1910, bahkan di tahun 2000-an Mangapin Sibuya yang di Bandung, Sekte Pondok Daun, yang mana dikatakan jam 10, tanggal 10 bulan November tahun 2003 Tuhan akan datang. Ternyata mereka menyangka Tuhan akan mengangkat mereka ke surga. Ternyata itu jam 10 tidak diangkat, jam 11 tidak diangkat, jam 12 tidak diangkat, tapi sorenya betul-betul diangkat. Tapi diangkat polisi ke penjara karena buat rusuh penyesalan di mana-mana.
Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa ayat Alkitab mengatakan bahwa kalau hari kiamat kedatangan Tuhan Yesus ataupun kematian kita, tidak ada seorang pun yang tahu. Kita ramal, prediksi, tidak ada yang tahu. Orang yang sakit sampai ngos-ngosan pun terkadang ada orang mengatakan, hitungan 1 minggu lagi mati. Ternyata ada yang sampai 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun masih hidup. Salah ramalannya, salah tafsir. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari, mengapa perlu adanya belajar sini supaya tidak disesatkan oleh banyak orang. Meskipun selama belajar ada yang tidak peduli, ada yang sepele, itu urusan pribadi dengan Tuhan. Namun itu sudah disampaikan kepada kita. Dan orang tua sudah menyetujui, berangkatlah, belajarlah dengan baik. Dan tidak ada alasan ketika Tuhan datang kedua kali menjemput kita, baik secara universal dunia ini menjadi kiamat ataupun secara pribadi kita dijemput oleh Tuhan untuk memasuki pengadilan. Itu yang pertama. Maka itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu, dan jangan sampai ada kita ikut dalam penyesatan dunia ini untuk menarik kita kepada rombongan yang akan masuk ke dalam jurang. Yang kedua, tentang kedatangan Anak Manusia, tentang kerajaan Allah, kenapa itu harus terjadi? Sesuai dengan topik kita hari Minggu ini, kuasa Allah nyata dalam ciptaan. Kalau kita tahu bahwa kedatangan Tuhan kedua kali itu kita tidak tahu kapan datangnya, tapi kehendak Tuhan, maka kita akan mengakui bahwa kuasa Allah nyata, karena Dia berkuasa atas kematian kita. Betul ya? Karena Tuhan berkuasa atas hancurnya, selesainya dunia ini. Kalau kita mengakui kuasanya itu akan kematian dan akhir kehidupan dunia ini, maka memang nyata kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak percaya? Nah, banyak yang tidak percaya seperti di zaman Yesus. Maka itu Yesus perlu memberikan contoh. Kekuasaan Tuhan diberikan contoh, yaitu sama seperti di ayat 26 dikatakan, ingat zamanmu, ingat zamanmu. Tentang kuasa Tuhan di zamanmu itu apa? Bayangkan kita, siapa sih yang bisa sanggup mendatangkan air bah sehingga memporak-porandakan dunia ini? Siapa yang sanggup? Tidak ada, kecuali yang menciptakan alam semesta ini, yaitu Tuhan. Itulah kuasanya. Dia mengontrol segala sesuatu, Dia memerahkan segala sesuatu, bahkan air bah disuruhnya datang di zamanmu. Hanya sekali itu saja, supaya bisa ditunjukkan kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Masih tidak percaya? Kita lihat kata Yesus di zaman Lot. Siapa sih yang bisa mendatangkan api dari langit, belerang dari langit, menghancurkan satu kota yang namanya Sodom dan Gomora? Siapa yang bisa membuat itu? Hujan api, biasanya kan hujan itu hujan air yang diinginkan menunjukkan ini menghancurkan. Ini tidak berbicara tentang kejahatan, berbicara tentang kuasa. Itu mau menunjukkan kuasa Tuhan yang dahsyat. Itu bisa dikasih lihat oleh Tuhan, itu bisa ditunjukkan oleh Tuhan untuk menunjukkan kuasa Allah. Maka itu percayalah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau boleh saya tambahkan lagi tentang Yunus ya. Siapa sih yang bisa menyuruh ikan besar menelan si Yunus? Ikan besar enak-enak di bawah laut, tapi disuruh untuk keluar menelan Yunus. Siapa yang bisa
selain daripada yang menciptakannya. Maka itu satu titik poin ini, saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita akui kuasa Allah itu nyata dari zaman ke zaman dan bahkan zaman ini. Jangan tunggu mujizat Tuhan datang dulu baru kita percaya 100%. Jangan. Sudah banyak contoh-contoh yang ada dalam kehidupan para nenek moyang kita, leluhur kita, bahkan zaman Alkitab yang ditulis dari zaman ke zaman. Hendaknya itu kita percayai dalam kehidupan kita. Masa COVID ini pun demikian, ya. Pasti Tuhan tahu masa ini, tapi kita pun harus memahami mungkin banyak fakta positif daripada hal yang terjadi pada saat ini. Keluarga semakin akrab, dekat, meskipun gontok-gontokan, ya. Itulah tanda kenapa keluarga itu dekat, ya. Efek sampingnya adalah ketika terlalu dekat bergesekan sehingga menjadi benci. Ternyata benci itu dipancarkan benar-benar cinta. Yang satu sang ibu, ya, wah, puji Tuhan, ada COVID ini, bapak-bapak bisa di rumah, tidak kerja berjam-jam di luar, tidak pergi keluyuran di mana-mana, bisa di rumah bantu saya cuci piring yang menyambut. Waduh, senang sekali. Lalu sang bapak mengatakan, ya, wah, senang sekali bisa di rumah, bisa santai-santai, tidak capek lagi kerja di luar sana, bisa kerja di rumah sambil tenang, ya. Tapi ternyata tidak nyambung antara keinginan si ibu dengan si bapak. Yang satu ingin supaya dibantu, yang satu ingin tenang-tenang. Itulah membuat kenapa ada percekcokan, pergesekan, dan benci. Karena apa? Sebenarnya itulah proses adaptasi benar-benar cinta di tengah-tengah keluarga. Gara-gara COVID, belum lagi banyak lagi yang disampaikan. Kalau kita memahami apa yang terjadi, tapi yakinlah bahwa pasti ada maksud Tuhan yang indah di tengah-tengah kejadian kehidupan kita sekarang. Maka itu yang ikan besar saja bisa dikontrol Tuhan, ya. Hujan api bisa diturunkan oleh Tuhan, dan bahkan zaman Nuh air bah itu bisa diperintahkan oleh Tuhan. Apalagi soal kematian, soal maut, soal kiamat itu kecil di mana Tuhan. Maka itu kuasa Tuhan harus nyata dalam kehidupan kita bersama. Nah, itu sudah pasti, ya. Apalagi yang belajar sini sudah pasti Yesus datang kedua kali, kan? Sampai nanti kita dirayu-rayu oleh orang di dunia ini supaya beralih iman. Gak benar itu, Yesus datang kedua kali. Dia pak dari zaman ke zaman nggak ada kiamat, nggak ada. Terkadang kita mulai membangun, tapi yakin dia akan datang. Nah, dari titik yakin Tuhan Yesus akan datang kedua kali, maka apa yang harus kita siapkan? Siapkan diri kita berjaga-jaga dengan cara yang pertama, selalu peduli kepada Tuhan. Kan Tuhan mau datang di kedua kali, dia harus peduli. Silakan makan, minum, bekerja, yang menanam, yang membangun. Di sini dikatakan, ya, semua dilakukan sehari-hari, tapi tetap peduli sama Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, ingat kepada Tuhan, karena Dia akan datang kedua kali. Dia akan menjemput kita secara pribadi, dan Dia akan siapkan rumah yang kekal dalam kerajaan-Nya. Maka itu pedulilah terhadap Dia. Ya, kalau Sodom dan Gomora udah peduli lagi tentang Tuhan. Di zaman Nuh apalagi ya, udah nggak peduli tentang Tuhan. Nah, maka itu contoh-contoh pedulilah terhadap Tuhan. Yang kedua, gunakan kesempatan. Kalau pasti Tuhan berikan kesempatan kita hidup saat ini, itu bukan karena kehebatan kita jaga kesehatan. Itu banyak orang jaga kesehatan di luar sana,
selesai. Makanya di luar persepsi minggu-minggu ini terus meningkat angka kematian, padahal sudah dijaga-jaga. Bahkan ada tim medis sendiri yang pakai peralatan khusus. Begitu ketatnya benteng pertahanan kesehatan, kena juga. Apalagi kita yang hanya duduk-duduk formalitas begitu. Ya, kalau masih diberikan kesempatan, pergunakan itu untuk menoreh sejarah, memuliakan nama Tuhan. Ya, sama seperti di zaman Lot, ketika hujan api datang, belerang datang, menghancurkan kota, mereka ambil kesempatan dengan lari cepat, lari kencang, supaya tidak terkena api tersebut. Nah, selama masih diberikan kesempatan, mari kita gunakan itu untuk memuliakan nama Tuhan, juga menjaga kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Dan yang ketiga, ayo taatlah kepada Tuhan. Artinya setialah 100% secara total kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Sehingga dengan kesetiaan itu kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Jadi kehidupan ini katanya seperti bertanding. Pertandingan ini antara dosa dan kebenaran, antara kemalasan dan kerja keras, antara iman dan juga kuasa iblis. Pertandingan. Ketika kita setia sampai garis finish, maka kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Yang mana dalam ayat firman Tuhan hari ini dikatakan, kalau ada dua orang, satu akan diangkat, satu akan tinggal. Siapakah yang diangkat itu? Maunya kita, maunya kita. Tapi Tuhan mau lihat kita dan didapati kita beriman kepadanya, maka kita diangkat, dibawa ke rumah yang kekal. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita melangkah, ambil kesempatan yang ada selama masih hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan. Karena hidup di dunia ini sebentar saja. Kalau dihitung dari umur kita sekarang, paling banyak dari antara kita mungkin 40 tahun lagi ke depan itu jatah hidup. Seperti saya 40 tahun, ya. Maka tambah 40 mungkin 80 tahun maksimal bisa menjalani hidup ini. Tapi dengan singkatnya 40 tahun ini, apa yang bisa saya lakukan untuk memuliakan Tuhan? Apalagi kita berumur yang lebih dari 40 tahun, tinggal sedikit lagi. Alkitab sudah mengaturkan dan memperlihatkan contoh-contoh umur-umur, dan paling rendah itu ada umur 70 tahun. Bahkan untuk menyenangkan hati kita dikatakan dikasih dalam 80 tahun. Nah, oleh karena itu berapapun usia yang akan Tuhan berikan kepada kita, selama masih diberi kesempatan, setia kepadanya, peduli kepada Tuhan, lakukan kebaikan demi kemuliaan nama Tuhan. Yakinlah kita akan bertemu kembali dalam suasana damai sejahtera di dalam kerajaan Allah ketika kita meninggalkan dunia ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih firman-Mu saat ini begitu luar biasa, di mana kami diingatkan tentang kedatangan anak Tuhan, kedatangan kerajaan Allah yang mana itu akan membawa kami ke dalam kerajaan yang kekal. Oleh karena itu, dalam mempersiapkan diri kami untuk memasuki kerajaan Allah kelak, meninggalkan dunia ini kelak, maka kiranya kami kuat, tidak terombang-ambing, tidak disesatkan oleh banyak ajaran-ajaran di muka bumi ini yang menjauhkan kami daripada Tuhan. Bapa, biarlah segala yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di tengah-tengah ibadah kami ini, kami sungguh bersuka cita